Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Pak. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi pesawat sederhana untuk submateri katrol dan bidang miring. Seperti halnya pada materi sebelumnya, yaitu tang tuas atau pengungkit, bahwa katrol dan bidang miring ini prinsipnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk mempermudah pekerjaan kita juga menggunakan prinsip katrol dan bidang miring untuk mempermudah pekerjaan kita. Baiklah para siswa, kita mulai. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai katrol. Pada pembahasan katrol ini, kita akan membahas prinsip-prinsip katrol dan menghitung besaran-besaran yang ada pada katrol. Katrol sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama ada katrol tetap, kemudian ada katrol bergerak, dan pada sistem katrol atau katrol gabungan. Perlu diketahui bahwa katrol itu terdiri dari roda atau semacam roda yang bentuknya seperti lingkaran atau mirip lingkaran. Sehingga pada seluruh bagian ini memiliki diameter atau jari-jari yang ukurannya sama. Yang pertama, katrol tetap. Dapat kalian amati, ini adalah gambar dari katrol tetap. Dinamakan katrol tetap karena selama dipakai, katrol itu hanya berputar pada porosnya saja. Oh iya, para siswa, ini di sini ada 3 titik. Yang A adalah titik kuasa, kemudian B titik beban, dan C titik tumpu. Perlu diketahui bahwa titik tumpu berada di tengah-tengah, sehingga apabila kita menghitung lengan beban dan lengan kuasa itu jaraknya sama, karena lengan beban dan lengan kuasa itu merupakan jari-jari dari katrol itu sendiri. Pada katrol ini, karena panjang lengan beban dan lengan kuasa itu sama, maka memiliki keuntungan mekanik satu, yang artinya gaya yang kita gunakan itu sama dengan berat beban yang kita angkat. Hanya saja dengan menggunakan katrol tetap itu ada keuntungan, yaitu keuntungan arah. Yang seharusnya kita menarik beban itu, kalau tanpa katrol kita nariknya ke atas, tapi dengan menggunakan katrol ini kita balik, kita dapat menaikkan benda dengan cara menarik ke bawah. Jadi meskipun gaya yang kita perlukan itu sama dengan berat beban, tetapi ada keuntungan arah. Inilah keuntungan yang diperoleh pada katrol tetap. Selanjutnya, ini yang kedua adalah katrol bergerak. Dinamakan katrol bergerak karena selama dipakai, ini katrol bergerak mengikuti bebannya. Artinya, saat kita menaikkan beban, maka katrol itu ikut bergerak ke atas. Oh ya para siswa, pada katrol bergerak ini titik tumpunya ada di pinggir, atau yang ada di tengah adalah titik beban. Titik tumpu itu adalah titik sentuh antara katrol dengan tali yang kita pegang. Sedangkan untuk titik tumpunya adalah titik sentuh antara tali dengan tempat menggantungkan katrol itu. Sehingga pada katrol bergerak ini panjang lengan kuasanya adalah 2 kali panjang lengan beban. Sehingga apabila kita menghitung keuntungan mekaniknya, pada katrol bergerak itu keuntungan mekaniknya ada 2. Sehingga apabila kita mengangkat beban, gaya yang kita perlukan cukup setengah dari berat beban yang kita angkat. Hanya saja pada katrol bergerak ini tidak ada keuntungan arah, yaitu apabila kita mengangkat
beban ke atas, tetap kita menariknya ke atas. Tetapi gaya yang kita perlukan hanya separuh dari berat beban yang kita angkat. Selanjutnya ini pada sistem katrol atau katrol gabungan. Dinamakan katrol gabungan karena pada sistem katrol ini terdiri dari dua blok, yaitu yang atas itu adalah blok katrol tetap, kemudian yang bawah adalah blok katrol bergerak. Pada sistem katrol ini diperoleh keuntungan kedua-duanya, yaitu ada keuntungan mekanik, kemudian juga ada keuntungan arah. Sehingga apabila kita menaikkan beban, kita menariknya tidak ke atas tapi menariknya ke bawah. Nah, sekarang keuntungan mekaniknya itu dapat kita hitung dengan cara ada dua. Yang pertama adalah keuntungan mekanik dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah katrol tiap blok dikalikan 2, atau keuntungan mekaniknya adalah jumlah tali yang menghubungkan sistem katrol itu. Nah, para siswa, pada gambar ini karena tiap blok itu terdiri dari 2 katrol, maka keuntungan mekaniknya ada 4 ya. Keuntungan mekaniknya ada 4. Sehingga gaya yang kita perlukan untuk mengangkat beban itu hanya 1/4 dari beban yang kita angkat. Oh, ini keuntungan mekaniknya sangat luar biasa ya. Mungkin ada di antara kalian melihat orang yang mendirikan tiang listrik yang cukup berat, tetapi dengan menggunakan sistem katrol ini pekerjaannya menjadi lebih mudah atau lebih ringan. Nah, inilah 3 sistem katrol, yaitu ada katrol tetap, ada katrol bergerak, ada sistem katrol. Kemudian pesawat sederhana yang terakhir adalah bidang miring ya. Ini tampak di layarmu, ini ada gambaran dari bidang miring, yaitu sebuah papan yang panjang ditata miring sehingga antara ujung dengan pangkal tingginya berbeda. Oh iya, para siswa, ini pada bidang miring keuntungan mekaniknya itu sangat ditentukan oleh panjang lintasan. Semakin panjang lintasan atau semakin besar S, maka keuntungan mekaniknya semakin besar. Pada bidang miring ini, keuntungan mekaniknya merupakan perbandingan antara panjang lintasan dengan tinggi bidang miringnya. Sehingga apabila lintasannya semakin panjang berarti menjadi lebih landai, ini keuntungan mekaniknya menjadi semakin besar. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip bidang miring banyak sekali kita jumpai. Itu yang pertama ada baji ya, baji. Baji itu biasanya digunakan ketika seseorang membelah kayu. Setelah terbelah maka diberi baji atau pantek dalam bahasa kita ya, dalam bahasa Jawa ini adalah pantek atau baji dalam bahasa Indonesianya. Ini penerapan bidang miring. Kemudian contoh yang lain ada tangga. Ini tangga untuk naik pada lantai berikutnya. Kemudian ada paku ulir. Oh ya, siswa-siswa semuanya, paku ulir itu semakin dekat uliran satu dengan yang lain, itu keuntungan mekaniknya menjadi semakin besar karena menjadi lebih landai. Apabila kita pasang itu menjadi lebih mudah. Jadi ulirnya itu semakin kerap ya, semakin banyak itu akan mendapatkan keuntungan mekanik lebih besar. Kemudian penerapan yang lain adalah jalan naik pada pegunungan. Mengapa ketika naik ke daerah pegunungan jalannya dibuat berbelok-belok? Itu untuk mempermudah kendaraan naik menuju ke puncak. Bayangkan apabila jalannya lurus maka menimbulkan kesulitan yang luar biasa. Nah, dengan menggunakan jalan yang berak-belok ini pekerjaan untuk naik ke puncak gunung menjadi lebih mudah. Siswa-siswa semuanya, inilah pembahasan kita untuk 2 materi yaitu katrol dan bidang miring. Ya,
Selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah menonton dan jangan lupa setelah melihat tayangan ini untuk like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.